wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembel bersama saya Bangun Gembel. Kali ini menarik nih karena saya tadi pulang ke rumah ya. Ini ada pisang Ambon oleh-oleh dari Ibu Isna. Nah, kemarin sudah dalam keadaan seperti ini. Boleh lihat lebih dekat nih. Jadi ini sudah matang banget ya. Banget. Ini pisang Ambonnya gede banget karena ini ditanam sendiri sama beliau. Cuma udah ini kita taruh di rumah, lupa ya, udah bonyok, terus sudah harum banget. Pisang Ambon tuh aromanya khas, wangi banget. Nah, kepikiran hari ini kita akan membuat olahan yaitu adalah banana bread. Cuma kalau di Indonesia mungkin akan orang kenalnya ini cake bolu pisang nih gitu kan. Tapi kalau di luar bilangnya banana bread. Kenapa? Soalnya jumlah tepungnya itu banyak banget gitu. Seperti ini. Tuh. Banyak sekali tepungnya. Dengan pisang segini, tepungnya tuh segitu banyaknya. Terus tidak menggunakan margarin, saya hanya menggunakan minyak sayur dan susu cair. Tuh. Gulanya di sini juga unik. Saya menggunakan perpaduan antara gula pasir dengan palm sugar gitu. Kalau ada brown sugar juga boleh, silahkan di mix aja. Kalau mau gula pasir aja nggak apa-apa. Cuma kalau pakai gula pasir aja dengan resep ini biasanya orang akan cenderung bilang kemanisan orang-orang di luar Jogja. Tapi kalau orang Jogja itu senang banget gitu. Ya, simple. Bahan-bahannya tidak berlama-lama, kita lanjut aja ke proses pembuatannya. Ya, langkah yang pertama kita masukkan dulu ya pisangnya tuh. Jadi kalau punya pisang Ambon di rumah udah agak-agak bonyok gitu ya, jangan dibuang. Itu enak banget dibikin ini banana bread ini, enak banget. Karena nanti warnanya akan jauh lebih cantik. Terus saya masukkan gula pasir dan juga palm sugarnya. Tuh. Karena ini bikinnya porsinya banyak ya. Tuh. Ini dicacah dulu nih. Sampai pisang dan gulanya menyatu. Jadi pisangnya lembut, gula terlarut. Udah. Karena banyaknya yang bilang selalu nanya, Mas Bangun tuh mixernya merek apa gitu kan. Kali ini ada nggak yang nanya, Mas Bangun ini balon wisnya merek apa gitu. Kita bikin yang manual aja ya. Nah, sekali-kali deh kita bikin manual, porsinya jumbo nih. Jujur sebenarnya ini enak banget kalau kita menggunakan mixer. Cuma kasihan kalau teman-teman nanti ada yang belum punya mixer, misalnya pas mati lampu juga, masa mati lampu nggak bisa bikin sih kayak gitu kan. Nah, kali ini ada uniknya juga. Saya akan bikin menggunakan oven deck dan satu lagi saya akan masukkan ke dalam oven kompor. Nah, gimana caranya oven kompor dengan oven deck, cara perbedaan suhunya itu seperti apa sih? Nanti kita akan ulas bareng-bareng ya. Tuh, sudah seperti ini. Yap. Kita masukkan telurnya. Nih, tumben-tumbenan. Biasanya kalau syuting telurnya udah dipecahin, ini belum. Oke. Ini ada 6 butir telur. Kita aduk dulu. Jadi ini cuma, aduh gampang banget deh bikinnya deh. Beneran deh. Nggak rumit. Kalau sudah seperti ini, nah ini ditinggal nggak apa-apa, santai aja. Saya di sini mau ngomong apa ya? Saya punya tepung terigu, ya. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Nah di sini saya menggunakan tepung terigu ninja. Saya boleh minta ninjanya di mana? Terus tepung terigu ninja ini saya tambahkan dengan soda kue atau baking soda. Nah, nih tepung terigu yang kita gunakan. Ini tepung serbaguna yang harus selalu ada di rumah Anda. Habis itu, khasnya kalau saya bilang banana bread itu khasnya harus ada aroma cinnamonnya. Jadi gimana ada rasa kayu manisnya di dalamnya. Itu jadi bikin apa ya, klasik rasanya. Kalau yang nggak suka kayu manis nggak perlu ditambahkan juga nggak apa-apa. Akan amis nggak sih? Nggak. Walaupun dia pakai telur, tapi aroma pisangnya tuh ngalahin dari aroma amisnya telur itu sendiri. Ini kita campur semua bahan keringnya. Nah, di sini proses uniknya nih. Ada susu, ada minyak. Ini adonan yang pertama tadi. Oke. Ini nggak perlu sampai telurnya itu
ngembang itu nggak perlu. Saya juga menyarankan sedikit tambahkan garam. Nah, di resep memang tidak menggunakan garam, tapi untuk olahan makanan, menambah rasa gurih dan mengurangi rasa enak, itu bisa nambahkan sedikit garam. Oke, kita tunggu sebentar, garamnya lagi diambilin. Masih dibungkus, nggak ada tempatnya? Udah nggak apa-apa, sini. Sini. Tuang aja ke sini, sedikit aja. Oke, thank you Naya. Ambil sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ini garamnya. Oke. Jangan micin ya. Garam. Oke, cantik. Terus masukkan minyaknya. Ya, diaduk secara bertahap, terus diseling dengan susu cair. Wah, ini susu cairnya dingin lagi. Gak apa-apa lah ya, bismillah aja. Seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, bikin apapun yang penting suasana hatinya harus happy dulu. Nah, ini diaduk. Boleh nggak sih kalau ini selang-seling bareng sama tepungnya? Nih, itu juga boleh. Jadi 3 ini kita seling secara bergantian. Tuh, ini masukkan tepungnya bertahap biar dia tidak menggumpal. Tuh. Banyak sekali tepungnya ini. Perlahan aja aduknya. Nah, ini kalau grup mixer nih pasti selalu bilang, aduh ribet pakai mixer langsung jadi. Ya bener ya, ini kalau pakai mixer cepet banget. Oke, tepungnya saya tambahkan lagi, ini masih cair. Jadi adonannya karakternya bukan kayak cake ya. Kalau cake itu adonannya kan kayak apa ya? Kayak berbuih gitu. Ringan. Kalau ini karakternya cair berat gitu. Tapi nanti kalau udah jadi cake itu lembut banget. Dan waktu saya ada di hotel bintang 4, salah satu hotel bintang 4 di Jakarta, saya bekerja di sana. Ini resep yang mungkin sering sekali kita jumpai di hotel ya. Untuk coffee break dan lain-lain. Sekali bikin kita dengan ukuran loyang seperti ini. Nih, loyangnya kita menggunakan loyang seperti ini. 40 kayak 60 dengan tinggi loyangnya tuh kurang lebih 5 sampai 7 kalau ya tinggi dia. Dan kita masih cover lagi pakai kertas lagi karena itu akan jadi gede banget dan itu bisa kita pakai untuk 2 sampai 3 hari. Kalau lagi nggak ada event. Gitu. Tapi ini sudah saya kecilkan resepnya, bahan dan juga proses pembuatannya akan lebih mudah gitu. Kalau teman-teman punya pisang, misalnya selain pisang Ambon ya, itu ada pisang raja dan lain-lain, itu juga bisa digunakan. Tapi kalau saya untuk tipe banana bread ini lebih enak menggunakan pisang Ambon yang lebih ringan. Oke, ini kental seperti ini, masukkan lagi minyaknya. Terus masukkan juga susu cairnya. Aduk lagi, sebenarnya langsung juga nggak ada masalah gitu. Yang penting mereka tidak terpisah ya, karena ada ikatan, ada emulsi di situ, bukan menggunakan emulsifier, tapi menggunakan kuning telur yang ada di dalam telurnya tersebut. Itu yang mengikat antara minyak, air, dan juga tepungnya. Emulsi alami ya. Masuk lagi tepung terigunya, oke, masih nyangkut. Yap. Ya, ini resep termudah menurut saya buat sobat dapur gembil dimanapun berada. Ini mudah banget. Dan ini enak banget. Tuh. Terakhir deh. Nah, kalau saya memang lebih suka menggunakan minyak dibandingkan kalau kita menggunakan margarin, itu akan berbeda ya. Dia kalau menggunakan minyak untuk di banana bread ini lebih basah, lebih moist, lebih enak lah pokoknya. Kalau dibilang nanti nggak ada bau butternya dong, memang yang kita tonjolkan di banana bread ini bukan bau butter, tapi bau pisangnya. Makanya gunakan pisang yang sudah bonyok, itu baunya enak banget. Bukan busuk ya, bonyok. Atau sudah lembek gitu, sudah matang sekali. Tuh. Pasti selalu bertanya-tanya gitu. Kenapa sih menggunakan soda kue atau baking soda? Kenapa tidak menggunakan baking powder? Kalau untuk buah-buahan, sebenarnya itu lebih bagus menggunakan soda kue. Tapi kalau untuk misalnya teman-teman bikin misalnya olahannya lebih ke pound cake dan lain-lain yang tidak menggunakan buah, itu baiknya menggunakan baking powder.
Jadi kalau sudah kue, nantinya itu akan menimbulkan pengembangan yang baik, ada rongganya juga bagus, terus ada perubahan warna dari pisang yang tadinya kuning putih berubah menjadi kecoklatan, garis-garisnya itu jadi cantik sekali. Jadi baik menggunakan soda kue. Oke, seperti ini adonannya. Tuh. Bisa lihat lebih dekat lagi. Padat, kental. Tuh. Menyatu saja sudah cukup. Dan ini adonannya simpel banget. Minyak, air, dan semuanya harus menyatu. Sudah selesai. Saya bersihkan dulu mejanya, nanti baru kita masukkan ke loyangnya. Oke, sebelum kita nanti masukkan adonan ke dalam loyang, di sini ada yang akan saya buat, itu adalah kayak taburan crumble-nya. Simple atau orang bilangnya streusel ya, streusel atau crumble. Itu bahannya ini 20 gram butter atau margarin, 40 gram gula, 60 gram tepung. Jadi lucu ya. 10, 20, 30 atau 20, 40, 60. Jadi tinggal naik dari margarin, gula, dan juga tepungnya. Kita masukkan dulu gulanya. Sebenarnya ini paling enak dan paling mudah menggunakan langsung dengan tangan. Cuma kalau pakai sarung tangan, ini agak banyak nampel di sarung tangannya. Pakai sendok aja, nanti baru pas tepung masuk saya pakai tangan. Tidak perlu sampai lembut ya, cuma asal aja kok. Kalau pakai butter jelas nanti baunya lebih enak lagi. Terigu. Nah, ini bisa menggunakan terigu protein rendah ataupun terigu protein sedang. Di sini saya menggunakan protein sedang aja biar satu tepung terigu untuk bikin semuanya. Saya minta maaf ya tidak menggunakan sarung tangan, tapi ini sudah bersih, baru cuci tangan tadi. Ini dibikin crumble ya kayak gini aja. Tuh. Kalau yang suka crumble-nya itu bulirnya lebih gede, margarinnya naik aja lagi sedikit lagi. Ada yang menggunakan susu bubuk, ada yang tidak. Kalau misalnya menggunakan butter, tidak perlu menggunakan susu bubuk ya. Tapi kalau tidak menggunakan butter, kalau bisa tambahkan susu bubuk. Jadi tepung sama susu bubuknya tinggal dibagi aja. Kalau susu bubuknya masuk, tepungnya dikurangin. Jadi simpel banget, udah. Jadi dimakan rasanya ya cuma ada bau butter, tepung, udah. Kalau susu bubuk jadi wanginya susu banget. Oke, ini saya bersih-bersih sebentar. Nanti kita lanjut ke proses adonannya, dituangkan ke loyang. Oke, kita menggunakan loyang-loyang kecil ya, seperti ini. Karena untuk dibagi-bagikan lebih cantik, untuk hantaran juga lebih menarik. Terus yang panjangnya saya masih menggunakan loyang roti sisir. Adanya di sini loyang roti sisir ya, nggak apa-apa ya. Nah, terus ini yang kecil-kecil banyak, roti sisirnya 2. Kita lihat adonannya cukup atau tidak aja. Gitu. Diambil adonannya, masukkan dalam loyang. Kalau mau sebentar ya jangan penuh-penuh isinya. Tapi kalau mau tinggi ya tinggiin sekalian nggak apa-apa. Tapi bakarnya lebih lama ya. Nah, saya ambil segini aja. 3/4. Biar matangnya nggak terlalu lama. Sedikit lagi, oke. 2, 3 dulu aja ya, nanti sisanya baru kita tambahkan lagi. Ini bagus sebenarnya menggunakan kacang almond nanti di atasnya, cuma pas kebetulan lagi habis, jadi kita menggunakan crumble aja sama pisang aja. Nanti di atas kita kasih pisang. Sekarang yang gede. Nih, kalau lepas lebaran bagi-bagi tetangga nih enak banget ya. Atau buat tamu nih, kalau ada tamu ke rumah gitu, mudah-mudahan udah selesai COVID-nya ya, biar bisa punya tamu ya. Ini bisa disajikan, dipotong-potong, dan ini bisa disimpan di freezer loh. Seminggu masih oke, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan masih oke, selama freezernya tidak mati. Jadi masuk freezer dia beku, keluar dari freezer, thawing sebentar, langsung lembut lagi, moist banget malah. Lebih enak lagi, jadi bisa dijual dalam keadaan beku. Asik kan? Ini sudah. Terus biar cantik. Nah, gimana nih biar cantik nih?
Untuk yang kecil-kecilnya, saya sebenarnya nggak pengen kasih topping yang berat-berat ya, biar nanti dia lebih kayak dom gitu. Saya taburkan sini. Kita taburkan crumble-nya aja. Tuh. Habis itu yang ini saya bikin pisangnya serong-serong gini. Ini pakai pisang Ambon juga. Mudah-mudahan nggak tenggelam ya. Ya Allah, suka yang ganjil-ganjil, saya juga kasih yang ganjil-ganjil karena kalau ganjil lebih cantik juga. Terus saya taburkan lagi. Oke, cantik. Dan ingat, jangan terlalu rapat. Berikan mereka panas yang baik. Apa sih? Oh iya. Diingetin nih, saya lupa. Tadi kan saya bilang mau pakai tangkring ya. Yang dua, nah, akan saya pakaikan oven tangkring. Oke. Dah, ini akan kita oven dengan oven deck. Yang dua lagi nanti kita oven dengan oven tangkring. Suhunya udah bagus. 180 sampai 190 ya. Kalau terlalu panas, gosong. Muka saya gede banget kelihatannya. Ya astagfirullahaladzim. Yolah, pisangnya tenggelam. Oke. Waktunya adalah 25 menit. Nah, 185 menit, atasnya 150 sampai 175 menit. 175 menit. 170 derajat Celcius gitu. Kita tunggu dulu. Nanti kita lihat dulu. Kalau terlalu panas, kecilkan lagi karena biasanya kalau dia domnya tinggi, khawatir gosong. Tapi kenapa kalau ini suhunya rendah nanti nggak kebentuk domnya karena panasnya kurang. Jadi atas tetap saya pakai, bawah juga nyala. Oke, kita tunggu kurang lebih 20 sampai 25 menit sambil saya persiapkan untuk oven kompornya dulu, ya. Oke, buat yang punya oven kompor di rumah, saya yakin oven kompornya di rumah pasti lebih bagus daripada yang saya gunakan ya. Ini bahannya adalah stainless tipis banget dan beberapa dalamnya itu dari seng kalau nggak salah. Atau aluminium tipis juga. Jadi ini penghantar panasnya terlalu cepat. Makanya agak worry juga kalau kita bikin menggunakan oven kompor, tapi juga kita harus belajar juga nih gimana caranya mengimbangkan yang biasa menggunakan alat canggih, tiba-tiba kita harus menggunakan alat yang canggih juga gitu ya. Kalau ovennya mereknya Hook, mungkin bisa diatur suhunya lebih bagus, lebih stabil, panasnya juga nggak terlalu over. Kalau ini jujur yang pakai plat stainless, ini panasnya nggak karu-karuan. Jadi langsung kayak berasap, nanti langsung jadi langsung kayak ngebul, panasnya nggak kira-kira. Jadi kita harus benar-benar kontrol banget panasnya sesuai dengan api kompor yang di bawahnya. Jadi kita setting di sininya nih panel apinya. Aku pakai apinya nggak terlalu besar, nih dari awal kita nyalakan dulu kurang lebih sekitar 3 menit sampai 5 menit. Hanya untuk tes panasnya dulu, biar nggak terjadi kayak ada embun di kacanya. Karena biasa kalau oven nggak pernah dipakai, ini pasti ngembun. Cuma tadi sudah kita panaskan sebentar, dibuka, dilap sedikit, udah habis itu langsung stabil lagi biasa. Oven ini pun juga demikian. Lama nggak dipakai, dibuka dulu, panaskan apinya, sampai dia udaranya stabil, baru ditutup pintunya. Kalau langsung ditutup, nanti di sini penuh banget sama embun. Embun-embun air gitu. Atasnya juga banyak air, nanti netes-netes. Kalau kacanya nggak kuat, tiba-tiba retak dan pecah. Karena dia model kacanya kayak kaca yang press itu loh. Dia suka kayak perang, di rumah 2 kali nih besarnya, pecah pernah gitu. Jadi itu yang harus dicoba di rumah, mudah-mudahan itu bermanfaat. Ini kita buka dulu. Nah, ini lucu nih. Bukaannya di sini. Masukkan tangannya. Oke, panasnya segini, tapi sebelum kita gunakan bagian atas raknya ini saya ambil dulu. Takutnya kepentok nanti. Nah, nanti akan saya gunakan setelah ini naik ke atas, ngembang, nanti saya pindahkan ke rak nomor 2 biar dapat api atasnya. Lihat deh, sini. Ini yang selalu saya ceritain. Oven kompor itu lucu, di setiap ini tuh ada kisi-kisinya. Nah, kisi-kisi ini yang membuang panas dari bawah. Ini plat ini adalah yang bersentuhan nanti dengan kompor. Jadi ada lubang masuk ke plat ini mengedarkan panas ke atas. Panasnya dari samping kanan dan samping kiri itu menghembuskan panas masing-masing ke sini. Terpusat nanti di atas sini panasnya. Kenapa? Karena dari samping muter ke atas, samping muter ke atas. Makanya bakarnya di api bawah dulu. Udah mau coklat, pindahkan ke atas untuk dapat api atas. Ini panas di atas ini, lihat nih. Nggak ada apinya di sini, tapi ini terasa panas karena panas apinya gini muter. Itu oven kompor. Unik, menarik. Kita masukkan banana breadnya. Ringkih sekali. Ya, ringkih sekali. Loyang-loyangnya juga ringkih. Kita coba ya, bismillah. Nggak ada lampunya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Kita tunggu kurang lebih sama ya, 20 menit dulu lah. Cek terus apinya, kontrol apinya, ini penting sekali. Di awal apinya sedang, agak kencang. Ya, tidak besar kayak gini ya, bukan. Kalau besar kayak gini nanti ngebul, panas sekali. Aku kasih sedang aja dulu, segini, agak kencang, fokus terpusat di tengah-tengah. Biar dia nyebarnya bagus. 5 menit aja dulu, biar panasnya rata dulu. Saya tunggu. Untuk oven decknya, ya, ini juga menarik. Suhunya kita naikkan lagi di 190 derajat Celcius ke 180. Soalnya panasnya kurang. Nah, ini baru terlihat agak mengembang. Lihat deh, sudah mulai agak mengembang. Tuh, kelihatan ya, sudah mulai mentok. Tadinya kan di bawahnya jauh, 3/4 lebih ya ke bawah. Sekarang udah mulai sampai ke bagian permukaan atas. Dorongannya saya tambahin lagi biar lebih naik. Jadi baking soda biar aktif dulu. Kenapa harus dia harus dinaikkan? Tempat sampah ditendang Mas Bani. Kenapa harus dinaikkan suhunya? Karena saya tadi baru sadar kalau ini menggunakan ada rak lagi di bawahnya, ada kayak jaring besar. Itu kan menghambat suhu panas yang besar dari bawah. Jadi apinya harus dinaikkan sedikit. Tapi kalau teman-teman nggak ada raknya, itu teman-teman bisa pakai suhu 180, 185 aja. Tidak perlu sampai 190 agar tidak gosong. Kalau ada raknya ditambah loyang lagi, terus ini juga ada loyang lagi, kan jadi 3 lapisannya. Panasnya tambahin lagi biar sesuai dapat hantaran panasnya yang pas. Sama kayak ini juga. Kalau ini kan loyangnya tipis-tipis ya, tipis-tipis masih aman lah. Kita tunggu. Ini tinggal 10 menit lagi. Saya kelupaan teman-teman. Di oven ini bukaannya bukan di atas, tapi di belakang sini. Ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa suhunya terlalu besar, panas banget, teman-teman bisa buka aja lubang ini. Ini lubangnya berfungsi untuk ya panas. Untuk ya panas. Untuk ya panas. Ovennya panas banget. Ini berfungsi untuk membuang hawa panas di dalam. Tapi kalau kita lagi ngoven cake jangan sampai dibuka dulu karena nanti takutnya akan drop. Suhu di dalamnya akan drop. Jadi pastikan tertutup dulu biar suhu di dalam bagus, cake-nya kebentuknya cantik gitu. Roti pun demikian, jangan sampai udara-udaranya keluar. Karena nanti rotinya akan mudah kempes dan tidak dapat volume yang bagusnya. Kayak gitu ya. Oke. Lihat dulu sedikit Mas Bani. Ini 25 menit pertama masih belum berwarna coklat ya. Kita bisa tambahin lagi. Tapi domnya sudah bagus, yang terutama yang kecil ya. Yang kecil tuh karena di bagian oven ini panasnya tuh yang di belakang tuh lebih panas. Nah, cuma kalau saya putar sekarang, mereka lagi bagus-bagusnya mengembang, bisa jadi di bagian dalamnya masih basah. Kekhawatirannya adalah takutnya langsung drop. Nah, jadi biarin dulu aja, nggak usah diputar-putar 25 menit. Aku tambahin dulu 5 menit pertama ke 30 menit putar dulu. Kalau emang ternyata masih agak basah, tambahin lagi sampai maksimal di 40 menit. Baru kita lihat hasil akhirnya. Jadi domnya sudah bagus, sudah tinggal merekah aja sebenarnya. Kalau saya pribadi lebih suka yang karakternya lebih ada cracknya atau pecahannya atau retakannya itu lebih lihat yang oven tangkring. Nih, 10 menit pertama, ya kelihatan nggak? Adek boleh minta center handphone? Nah, dibantu karena ini ovennya kita nyalakan dulu lampu ovennya, silakan disenterin. Oke, nyalakan. Nah, agak geser mungkin ke sini. Oke, sorry, pinjam dulu handphonenya. Nah, nih kelihatan nih. Tuh, udah mulai mengembang di atasnya loyang, kelihatan ya. Ini suhunya tidak ada, saya juga nggak tahu nih berapa suhunya. Kemungkinan nih ada di angka 180, 190 derajat Celcius. Apinya saya masih pakai api sedang di 10 menit sampai 15 menit pertama. Jadi lumayan besar apinya, ya. Itu sudah bagus banget, cuma memang api atasnya kan nggak ada. Jadi harus nanti kita pindahin ke atas untuk dapat api atasnya. Biar cracknya cantik, atasnya matang sempurna. Ini apinya masih besar nih. Besar, sedang besar ya, bukan besar banget ya. Kalau besar banget segini lihat nih. Ini besar banget. Bahaya bisa gosong. Kita pakai cuma segini aja, sedang. Sedang stabil. Nanti ketika masuk di angka 18, 20 menit, 25 menit, kita turunkan lagi lebih kecil, segini. Nah, jadi lebih stabil lagi. Nih, kalau pas apinya saya gedein langsung udara di dalam tuh panas di dalam tuh naiknya tinggi banget, cepet banget. Karena ovennya kecil. Saya turun sedikit, oke. Bayangkan, panasnya kayak gini nih. Bisa buat masak telur, tuh. 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 Ini panas banget ya. Ini panas banget. Karena apinya bentuknya gini, ke atas gitu. Ketika nanti udah stabil, pindahin ke rak nomor 2, dia dapat api atasnya. Kita tunggu. Ini udah cantik banget.
Nah, setelah kita tambahkan 5 menit, otomatis mudah-mudahan ya, ini udah lebih stabil. Jadi kita bisa putar dulu, biar yang di depan dapat api belakang yang lebih bagus. Ini lihat deh, udah ngedom banget padahal tuh. Cantik, tapi masih basah. Kelihatan sih masih basah. Tuh, masih basah. Kita masukkan dulu. Aku suka banget kalau udah pecah-pecah kayak gitu tuh. Tapi kebanyakan pecinta kalau di Indonesia ya, kebanyakan pecinta cake mulus sih. Kalau aku lebih suka cake yang begini nih. Natural. Kita tutup. Ini masih harus 10 menit lagi mungkin nih. Apinya nggak terlalu besar, api atasnya naikin lagi 190. Jadi dua-duanya 190 biar dapat matangnya bagus, warnanya juga cantik, cracknya bagus. Saya suka yang cracknya tinggi banget. Kita tunggu sebentar lagi matang. Ini agak tinggi nih lumayan loyangnya tinggi nih. Bagus nih, bagus banget. Nih, kita akan dorong dia dengan panas yang lumayan ya. Jadi api sedang, stabil api sedang, panasnya harus dibikin lumayan. Mungkin saya kasih bleed sedikit nih ya. Nah, tuh. Malah terangan ini bagus ya. Norak saya. Ini udah cantik banget kan? Nah, ini yang adonan sisa tadi, yang pendek ini, sedikit banget nih. Tuh. Keren banget. Ngembang. Jadi walaupun ovennya 3 berlian, isinya cuma 2, ya. Bayangkan, mereknya 3 berlian gitu ya. Hasilnya nanti mudah-mudahan bisa berkilaunya seperti berlian. Ngomong apa sih gue? Nggak usah cut aja. Kita tunggu aja, ini akan matang dan apakah hasil akan sama dengan oven yang keren ini? Ini kita bandingkan dengan ini. Jelas, kalau ini lebih bagus, bahaya, nanti ini dimarahin. Mudah-mudahan akan sama ya. Jadi teman-teman yang di rumah punya oven tangkring, hasilnya bisa sama dengan yang menggunakan oven deck. Tapi tinggal bagaimana cara feeling ngatur suhunya aja. Oke, untuk yang oven tangkring atau oven kompor, ini ada sedikit ketakutan saya. Ini bagus, tapi kan apinya kita masih pakai api bawah terus ya. Kekhawatiran saya nanti bisa-bisa dia... ini bagus nih udah nih. Tuh, cantik banget. Ya. Oven saya tuh begitu lucunya. Jadi susahnya adalah ini harus masuk dulu. Oke, biar dia dapat panasnya tidak kurang ya, tidak kurang. Apa sih bahasanya sih? Dapat panas atasnya maksud saya, biar bawahnya tidak gosong. Naikkan ke rak nomor 2. Nah, jarak sama atas itu kan tidak terlalu jauh. Tutup. Panasnya. Oke, kita kunci lagi. Kelihatan kan? Bagus nggak hasilnya? Coba dikasih blitznya dulu, dilihat lagi dalamnya. Kelihatan nggak di situ? Nah, nggak kelihatan. Ya oke. Posisi sekarang ada di situ dong. Yang domnya bagus, ini yang kecil. Mudah-mudahan ya. Silau sekali. Mudah-mudahan nanti atasnya juga bagus warnanya. Kalau misalnya masih kurang juga, kita naikkan lagi ke yang nomor 3-nya. Ini ada 3 rak loh. Jadi kenapa saya beli ini? Karena gede muatannya. Jadi kalau buat bikin burger atau hotdog, pizza ini masih bisa masuk gitu. Walaupun sederhana. Ya, kita tunggu. Oke, Mas Bani mau lihat lebih dekat nggak? Muter dong. Lihat lebih dekat Mas Bani. Kita harus liatin seperti apa bedanya setelah diputar. Tuh, cantik banget Mas Bani. Nah, mudah-mudahan ini sudah matang. Kita lihat dulu. Kita keluarin satu dulu ya. Bismillah. Oke, ini juga udah. Nah, ini aku khawatir di sini agak basah atau tidak ya. Mudah-mudahan sih enggak. Ini sudah matang. Ini juga bagus. Saya suka warnanya seperti ini. Tapi ini insya Allah sudah matang sih. Dari cracknya udah bagus. Oke. Yang tidak ada pisangnya kena crack juga ternyata. Nih. Nah, ini saya suka banget sama cake yang punya retakan. Tuh, saya senang banget yang kayak gini-gini. Nih. Jadi itu kayak menunjukkan kayak apa ya, cake ini mengembangnya maksimal gitu. Jadi kalau nggak retak itu kayak nggak mengembang buat saya. Tapi selera ya, ini abstrak, saya lebih tertarik. Kita boleh lihat lagi di bagian oven tangkring. Perbedaannya ini dan itu, ini sudah berjalan 40 sampai 45 menit lah kurang lebih ya. Ini baru berjalan setengahnya dari ini. Berarti ini masih punya waktu kurang lebih setengahnya lagi. Tapi biasanya oven tangkring karena volumenya kecil, ya ukuran ovennya kecil, biasanya panasnya lebih cepat. Secara otomatis kemungkinan besar matangnya juga sedikit lebih cepat dibandingkan oven deck. Makanya apinya harus benar-benar dikontrol. Kalau tidak bisa ada permasalahannya, bisa gosong atau tidak mengembang gitu kan. Kalau main apinya tidak tepat gitu. Jadi yang tahu karakter
ovennya adalah yang punya ovennya. Jujur ini oven jarang banget saya pakai. Dulu kita pakai buat tutorial bikin burger ya, Mas Bani ya kalau nggak salah ya. Bikin burger sama pizza, manual. Indonesian pizza, burger kita pakai oven ini. Tapi udah lama banget, 2 tahun lalu mungkin. Nanti kita coba juga di YouTube. Kita akan tampilkan di Dapur Gembil untuk proses pembuatan roti dengan menggunakan oven tangkring. Nah, Mas Bani lebih dekat lagi, kita lihat lagi hasilnya. Tunjukkan kepada teman-teman seperti apa sih hasilnya. Banana bread yang kita buat. Oke, sudah lihat hasil yang oven, kita lihat yang oven kompornya. Apakah panasnya masuk? Wow, baru keluar adonannya, bahaya nih. Tar dulu. Ada deh. Kita dorong ke tengah biar panasnya lebih dapat lagi. Biasanya bagian pinggir ini baru keluar adonannya, baru keluar cracknya. Nah di tahap ini kalau suhu, ini bedanya ya, kalau suhunya oven kompor itu cepat drop, cepat tinggi. Kalau kita udah buka, teman-teman harus naikin suhunya lagi. Karena kalau tidak hilang, dia bisa hancur ambles. Jadi kalau udah dibuka, naikin apinya. Nggak apa-apa, panasin lagi. Jadi dia dorongannya nggak berhenti, langsung masih dapat lagi. Tapi kalau teman-teman standby-nya dia masih suhunya rendah, itu bahayanya dalam itu lama gitu untuk dapetin suhu balik. Kalau oven deck, kita buka sebentar, ya, dia masih punya tampungannya banyak gitu, karena luas. Dibukanya agak lama pun masih bisa gitu, masih bisa ketahan. Habis itu dia otomatis nyalain api lagi untuk mempercepat atau menstabilkan suhunya. Karena ini otomatis. Kalau yang manual kompor itu bahaya banget kalau teman-teman buka kelamaan kayak tadi. Misalnya kayak saya nurunin dulu, masukin lagi tuh bahayanya adalah drop, suhunya drop. Nanti cake-nya lama banget untuk menstabilkan suhunya di dalamnya gitu. Kalau roti bisa udah langsung kolaps, itu bahaya. Saya naikkan dulu suhunya biar dia naiknya lebih bagus, warnanya lebih cantik. Kita keluarkan yang ada di depan mata kita. Ini sudah bisa dikeluarkan atau belum, kita lihat dulu. Nih, karakter cake yang saya buat atau bread ya, yang saya buat. Oke, banana bread yang saya buat itu adalah kenyal. Lihat ya. Tuh, ih cantik banget. Nih, lihat teman-teman. Tuh, kokoh banget. Di bawahnya masih ada kertasnya ya, tapi nggak apa-apa. Kokoh banget dan cantik sekali. Bagus sekali. Kita keluarkan lagi yang lainnya, masih panas sekali. Yang panas bukan ininya, loyangnya lebih panas daripada kita pegang cake-nya ya. Nih, dua-dua gini. Aduh ya Allah, cantik sekali. Nih, kasihkan ngobrol. Kita lihat ya. Tadi aku lihat intip-intip gosong dikit ya. Ternyata apinya dibesarkan, dia jadi lucu. Kalau ini cracknya bagus dengan oven dengan suhu yang stabil, terus kita pakai oven tangkring, jendolnya bolongnya kayak ini, gunung meletus. Kita keluarkan dulu. Ini saya matikan dulu, sorry. Panas sekali, langsung berasap dia. Nah, nanti kita bandingkan. Bedanya apa sih? Nah, jelas dong, harga oven tidak membohongi kualitas kan? Atau mungkin abangnya yang belum bisa pakai oven tangkring ya. Tapi enggak, memang oven tangkring kita yang harus benar-benar sering pakainya biar hasilnya juga bagus. Bisa jadi nggak? Bisa jadinya. Cuma bisa stabil nggak? Itu yang agak susah. Saya belum dapetin suhu yang pas atau apa namanya sih? Api yang pas untuk dapetin kestabilan ini. Tapi mengembang nggak? Mengembang. Matang nggak? Matang. Cuma cantik nggak? Ya pasti akan berbeda dengan yang oven deck. Karena dia suhunya stabil, kita bisa kontrol. Ini kita masih harus belajar kontrolnya. Jadi sering banget dipakai, pasti teman-teman akan tahu selahnya dan bagaimana cara menggunakan yang baiknya. Kita coba keluarkan. Bagus? Gosong nggak? Enggak. Cuma kertasnya sampai warnanya gelap gini. Saking panasnya ovennya nih. Lihat deh. Pas aku naikin suhunya untuk dapetin cracknya, ternyata agak susah, tapi bisa. Cuman ini warnanya agak gelap sedikit aja tuh. Tapi masih empuk nggak? Ini lembut banget masih. Tenang aja. Ya. Yang penting jangan khawatir, oven tangkring atau oven kompor masih dapat digunakan dan sangat baik. Sangat baik. Ini yang sisa adonan. Jadi jangan teman-teman bilang pakai oven kompor jadinya pendek. Enggak. Ini sisa adonan yang memang adonannya lebih sedikit. Tadi yang menggunakan oven kompor, saya ambil yang 2 ini adonannya tidak terlalu tinggi kayak yang oven deck.
Yang ini A1 ya mirip, sama tuh. Lihat aja, lebih dekat Asbani. Ini sama, tingginya sama. Tuh ya, bayang ini aja, bayang ini. Ini sama. Hanya saja kontrol suhunya yang agak susah. Tapi bisa ya, jadi oven deck, oven kompor, teman-teman bisa gunakan di rumah. Ini sudah mulai bisa dikeluarkan. Oke, cakep. Lihat deh, tuh, cantik sekali. Lembut banget, masih berasap ya. Tuh, empuk banget nih. Tung 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 gitu. Kita balik lagi. Yap, cantik. Oke. Oke. Hasilnya sudah dilihat, baik oven tangkring ataupun oven deck. Hasilnya jelas ada perbedaan. Itu pun karena saya memang jarang pakai oven tangkring. Tapi saya yakin teman-teman yang sudah biasa menggunakan oven tangkring di rumah pasti bisa mengatur suhunya jauh lebih baik. Kita akan lihat hasil dalamnya. Ini masih panas dan agak crispy. Kita potong di bagian tengah aja untuk melihat dalamnya itu seperti apa. Ini yang menggunakan oven tangkring. Tuh, cantik, warnanya coklatnya juga bagus. Hasilnya bagus sekali. Ini akan saya potong juga yang menggunakan oven deck. Nah, lebih mengembang cantik lagi. Bisa dilihat ya. Tuh, perbedaannya jelas kelihatan. Oke, jadi apapun ovennya, nggak ada masalah lah menurut saya lah. Apapun ovennya nggak ada masalah. Ini matang sempurna, lembut banget. Dan tadi saya bilang, cake ini bisa teman-teman taruh di freezer. Jadi kalau ada tamu, tinggal ditowing aja, dikeluarin aja, terus dipotong-potong dan disajikan ke tamunya dalam keadaan tidak dingin lagi. Dan itu moisture-nya akan benar-benar keluar, lembut banget, harum banget. Harum pisangnya tuh kuat. Makanya saya sarankan pakai pisang yang sudah bonyok, sudah matang. Kalau di pasar harga pisangnya sudah murah sekali tuh. Kulitnya sudah mulai agak gelap, agak kehitaman, itu sudah enak banget. Dicoba di rumah resepnya, jangan lupa di komen, like, share, dan juga subscribe video kita biar kita bisa menyajikan video-video menarik lainnya. Saya Bangun Gembil dari Dapur Gembil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.